Selamat malam Pak Albert, perkenalkan nama saya Daniel Justin Bennett. Saya dari kelas S1F. Hari ini saya ingin membacakan bacaan Injil yang saya ambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia siap menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan sama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikian sabda Tuhan. Dan berikut adalah renungan dari bacaan Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Menjadi murid berarti mengedepankan Tuhan. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istri-istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas 4 ayat 25, Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Dalam dunia tafsir kitab suci ada yang disebut dengan metode alegoris. Metode ini dapat dimengerti sebagai kiasan atau mencari makna di balik kata-kata yang tertulis di dalam teks. Umumnya, metode ini sangat sering digunakan untuk mengerti isi dan pesan kitab suci yang dibacakan ataupun direnungkan. Dalam Injil yang dikarang oleh Santo Lukas 14 ayat 25 sampai 33, Yesus menceritakan tentang syarat-syarat untuk menjadi muridnya. Syarat-syarat itu ialah berbunyi demikian: "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Terkesan syarat-syarat itu keras dan Yesus menghendaki kebencian. Namun, apa yang hendak disampaikan Yesus dari syarat-syarat itu ialah bahwa setiap orang yang ingin menjadi muridnya haruslah mencintai dengan sepenuh hati. Cinta kepadanya harus lebih besar daripada cinta kepada keluarga dan juga kepada diri sendiri. Itulah syarat yang diminta oleh Yesus kepada banyak orang berduyun-duyun mengikutinya dalam perjalanannya. Disinilah metode alegoris itu mengambil perannya, sehingga setiap orang dapat memahami dan memetik pesan dari syarat-syarat yang dikatakan oleh Yesus tersebut. Namun yang menarik dari kisah Injil ini ialah tentang struktur perjalanan antara Yesus dengan orang banyak yang mengikutinya. Dari pernyataan saling berpaling, nampaklah kepada kita bahwa posisi Yesus saat itu berada di depan, sementara orang banyak tersebut di belakang. Sinilah metode tafsir alegoris juga berlaku. Struktur perjalanan itu memiliki arti bahwa sebagai murid Yesus, Yesus harus selalu di depan. Dialah komando atas perjalanan yang para murid lalui di dunia ini, dan setiap orang yang menjadi muridnya harus mengikuti arahan dan tuntunannya.
Ada hal buruk yang terjadi jika posisi itu dibalik. Yesus berada di belakang sementara para murid di depan. Hal buruk yang pertama ialah bukan Yesus lagi yang menjadi komando, tetapi para murid. Dengan demikian, mereka tidaklah layak disebut sebagai murid Yesus, tetapi Yesuslah yang menjadi murid atas mereka. Hal buruk yang kedua ialah tentang kebebasan untuk mengikuti Yesus. Saat Yesus berada di belakang, itu artinya komando sepenuhnya berada pada Yesus dan para murid terkait untuk mengikuti arahan dari belakang. Ibaratnya ialah robot yang harus diremote dari belakang. Kalau Tuhan minta ke kiri, maka para murid harus ke kiri. Kalau Tuhan meminta ke kanan, maka para murid harus ke kanan. Hal itu membuat para murid tidak memiliki otonomi dalam dirinya sendiri, padahal Tuhan menghargai otonomi kita sebagai manusia. Oleh karena itu, Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 33 ini hendak mengatakan kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan dan tentunya adalah murid-muridnya, agar dalam seluruh pergerakan hidup kita di dunia ini hendaknya mengedepankan Yesus. Dibutuhkan kesadaran bahwa kita ikuti itu ialah Tuhan, bukan diri kita sendiri, dan bahwa dalam mengikutinya membutuhkan keteguhan hati. Mengedepankan Yesus berarti menjadikan Tuhan sebagai arah dan tujuan dari tindakan kita setiap saat. Apa yang menjadi patokannya agar kita benar dalam mengedepankan Dia? Kita ingat perintah utama dan yang terutama yang Ia utarakan, yaitu perintah cinta kasih, mengasihi Tuhan dengan seutuh-utuhnya dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ialah patokannya yang membuat kita mengerti dan sekaligus mengkoreksi apakah dalam hidup ini kita sudah mendepankan Tuhan atau belum. Patokan ini juga menjadi ukuran kalau kita sudah memenuhi syarat sebagai murid Tuhan atau belum. Jadi dari bacaan tadi bisa disimpulkan bahwa kita harus bisa selalu mengedepankan Yesus. Tapi sebelum itu kita juga harus bisa memiliki rasa cinta yang lebih kepada Yesus lebih dari cinta kita kepada keluarga sendiri, orang-orang yang kita sayangi, dan hal lainnya. Dan setiap hari kita juga pasti datang ke gereja, itu salah satu tujuannya kan untuk mengikuti Yesus, ajaran-ajarannya dan bagaimana segala macam halnya. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia juga perlu yang namanya sebuah pendirian, supaya kita bisa tahu kayak kita tuh kalau mengikuti Yesus tuh kita harus jadi yang seperti apa gitu. Jangan sampai malah kita yang berbalik keadaannya gitu. Kenapa kita yang harus di depan gitu kan? Karena kan namanya manusia, kita selalu bergantung kepada Tuhan, mau itu saat susah, mau itu saat senang. Bisa dibilang ketika saat kita senang, diusahakan kita untuk tidak lupa dengan Yesus, dan saat kita susah juga kita harus ingat pada Tuhan. Karena perlu kita menyadari betapa pentingnya untuk selalu berdoa, ingat kepada Tuhan dalam keadaan senang maupun tidak, selalu mengedepankan Tuhan Yesus yang selama ini menjadi pedoman kita setiap hari, entah itu dalam hal kerja, sekolah, latihan-latihan, dan segala macamnya. Dan tanpa sadar kita juga selalu berjalan mengikuti apa yang sudah Tuhan arahkan. Seperti kayak kita setiap minggu ke gereja, kita melakukan hal-hal yang benar tanpa melenceng. Ingat kalau hal itu berusaha juga kan. Jadi kayak kita juga sadar akan batasan kita, mana hal yang boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Dan di bacaan ini juga bisa dibilang jika kita ingin menjadi murid Yesus, kita perlu membentuk diri kita sendiri, perlu mencintai Yesus. Kita perlu memahami Yesus tuh bagaimana. Terus kayak kita juga harus tahu cara mencintai Yesus lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Karena kan kadang kita sebagai manusia pasti sering dibutakan dengan yang namanya cinta akan dunia fana dan segala macamnya seperti itu kan. Dan di sini juga dipertanyakan apakah kita sudah
mencintai Yesus lebih dari apa yang kita lakukan, atau kita masih biasa-biasa aja, atau kita masih kayak udahlah, kayak lu mau ngapain sih gitu kan, yang penting gue udah ke gereja gitu. Dan di sini juga diberitahu tentang bagaimana perjalanan orang-orang yang mengikuti Yesus dalam hal ini. Kayak mereka juga diberitahu untuk kayak bukan berarti kita disuruh benci atau gimana, tapi di sini tuh mereka diberitahu untuk bisa mencintai Yesus lebih dari apa yang mereka cintai saat itu. Entah itu mungkin ada yang mencintai istrinya, mamanya, papanya, adiknya, atau segala hal yang ada seperti itu. Dan Yesus di sini diibaratkan seperti komandan. Istilahnya kalau kita prajurit, dia komandan, dia memberikan kita arahan, entah itu untuk ke depan, kemana, dan segala macem. Jadi kayak tanpa Yesus pun kadang kita juga seperti orang yang hilang arah. Kita sendiri juga suka tidak tahu kita mau kemana. Kadang juga hal-hal yang membuat kita tersesat, ya hal-hal yang seperti itu, karena kita kadang lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kita terfokus dengan dunia fana, dan akhirnya kita tidak terarahkan menjadi manusia yang teledor, yang kadang semena-mena, seenaknya, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa bacaan kali ini itu berfokus kepada bagaimana cara kita sebagai manusia untuk mencintai Tuhan lebih daripada apa yang ada. Dan di sini juga diberitahu yang namanya benci itu bukan berarti semua hal itu harus dianggap dengan benci, karena kata kebencian itu bisa diartikan bahwa kita juga harus mencintai sesama, mencintai Tuhan juga gitu kan. Dan jangan lupa bahwa di setiap perjalanan hidup kita selalu ada Tuhan yang membimbing kita setiap harinya. Jadi di saat kita susah, senang, jangan lupa berdoa, tetap terfokus kepada Tuhan, dan jangan lupa akan apa yang telah Dia berikan kepada kita sehari-hari, karena Dia telah menuntun kita ke arah yang benar. Terima kasih juga kepada Dia, karena berkat Dia kita tidak mengambil jalan yang salah gitu kan. Kayak Dia juga menuntun kita sehari-hari untuk ini jalan yang benar, ini yang salah. Dan kita juga harus sering-sering mengkoreksi diri, apakah hari ini yang sudah kita lakukan itu benar atau tidak, apakah yang kita lakukan hari ini ada yang salah, ada yang melenceng gitu. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mencintai Yesus lebih dari apa yang ada di dunia ini, karena tanpa Yesus kita juga bukan apa-apa. Kita adalah manusia yang kadang bisa lupa arah, dan berdoa dengan Yesus adalah salah satu jalan supaya kita bisa mengingat arah hidup kita, arah jalan kita, supaya kita tidak salah arah, tidak salah jalan. Dan dari situ juga kita bisa belajar mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Dan kita juga harus terus terima kasih kepada Tuhan, karena Dia selalu mengarahkan kita ke jalan yang benar. Ya, seperti itulah bacaan pada hari ini, renungan pada hari ini. Semoga teman-teman tidak pernah melupakan melupakan Tuhan Yesus, untuk selalu berdoa juga setiap harinya, meminta arahan supaya kita bisa diarahkan ke jalan yang baik, jalan yang benar, dan kita tidak terjerumus ke hal-hal yang melenceng. Dan selalu ingat untuk mencintai Tuhan Yesus lebih dari yang lain yang ada di dunia ini. Ya, itulah bacaan dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Dan itu renungan yang tadi saya bacakan. Sekian dari saya. Selamat malam Pak Albert, Dustin dari kelas S1F. Terima kasih.